Bisa dipahami ya? Oke. Contoh yang kedua ya. 3 kali 2x tambah 5 dikurang 3x dikurang 4 ya. Ini pakai kurung ya. Nah, untuk menyelesaikan operasi seperti ini perhatikan, ini tidak ada tandanya, ini maknanya kali. Ini kita gunakan sifat distributif. Sini, sini. Jadi 3 kali 2x berarti 6x, 3 kali plus 5 ya berarti 15 gitu ya. Nah, untuk yang ininya juga kita hilangkan kurungnya terlebih dahulu. Dan ingat, ketika tidak ada angka di depan tanda kurung ini, maka sebenarnya ada angka berapa? Ada angka 1 ya. Oke. Jadi ini negatif 1 kali 3x berarti dikurang 3x. Negatif 1 kali negatif 4 jadi plus 4. Ya. Jadi hasilnya adalah ini. 6x tambah 15 dikurang 3x tambah 4. Hati-hati ya ini. Ini negatif kurang 4, tanda kurang ini bisa berubah jadi tanda tambah karena dikalikan dengan negatif. Jadi langkah pertamanya hilangkan kurungnya dulu, gunakan sifat distributif. Kemudian kita perhatikan ada suku-suku yang sejenis tidak? Ada ya, 6x dengan 3x dengan negatif 3x, 15 dengan 4. Berarti ini kita bisa satukan. 6x dengan negatif 3x itu jadi 3x, 15 dengan 4 itu jadi 19. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, berarti inilah jawabannya. Karena ini sudah tidak bisa kita gabungkan lagi, tidak bisa kita jumlahkan lagi karena tidak sejenis, berarti soal jawabannya sampai di sini atau selesai ya. Jadi ini jawabannya. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu operasi hitung perkalian. Untuk menyelesaikan operasi hitung perkalian pada bentuk aljabar itu sangat mudah. Yaitu kita kalikan saja koefisien dengan koefisiennya, variabel dengan variabelnya. Udah selesai. Contoh ya. 3a kuadrat b c pangkat 3 dikali 8a pangkat 2 b pangkat 2. Nah, berarti ini caranya gimana? Kalikan saja dulu. 3 kali 8 24. A kuadrat yang sejenisnya dulu ya, yang variabelnya sama maksudnya. A kuadrat dikali A kuadrat itu berarti A pangkat 4. B dikali B pangkat 2 itu B pangkat 3. C pangkat 3 tidak ada temennya ya, berarti C pangkat 3 aja. Ya, jadi jawabannya 24, A pangkat 4, B pangkat 3, C pangkat 3. Ini jawabannya ya. Kita lanjutkan ya. Contoh selanjutnya. Nah, ini perkalian antara satu suku dengan satu suku. Ini kan satu suku, ini satu suku ya. Selanjutnya perkalian antara satu suku dengan dua suku, berarti ini perkalian ini menggunakan sifat distributif ya. Caranya kalikan seperti ini ya. Nah, gitu, ingat. Oke. Ya, berarti 3A kali 2AB, ini langkah pertamanya. 3A kali 2AB berarti ini hasilnya apa? Hasil perkalian ini yaitu 6A pangkat 2B ya. 3A kali 2AB itu 6A nya jadi pangkat 2B. Kemudian langkah kedua berarti 3A dikali, ini hasilnya ya. Langkah keduanya 3A dikali negatif 3B kuadrat, berarti 3A kali negatif, ini ikut tandanya ya ke sini, berarti negatif 9A, B nya pangkat 2. Karena negatif berarti tandanya kurang. Oke, bisa dipahami ya? Mudah ya? Ini satu jenis tidak? Tidak, berarti tidak bisa kita jumlahkan atau tidak bisa kita kurangkan. Selesai berarti jawabannya sampai sini. Kemudian contoh yang lainnya, yaitu sekarang yang dua suku dikalikan dengan dua suku. Caranya ada 4 langkah. Sebenarnya ini menggunakan sifat distributif, cuman kita sederhanakan. Langkah pertama itu yang depan dikali yang depan. Jadi 2A kali 3A itu hasilnya 6A kuadrat. Langkah keduanya depan dikali yang belakang, berarti 2A kali 5 ya, itu tambah ya, positif, berarti tambah 10A.
Yang langkah ketiganya negatif 3 kali 3A. Belakang kali depannya. Negatif 3 kali 3A itu negatif 9A. Jadi tandanya kurang. Langkah keempat yang terakhir negatif 3 kali 5 yaitu negatif 15. Nah ini sudah selesai belum? Belum. Kenapa? Karena ada suku yang sejenis, yaitu 10A dengan negatif 9A. Ini sejenis ya dengan ini. Oke. Nah berarti ini bisa kita satukan. 10A dengan negatif 9A itu berapa? 1A ya. Berarti hasilnya adalah 6A kuadrat tambah A saja, 1A, tidak perlu kita tulis angka satunya, dikurangi 15. Bisa dipahami ya? Selanjutnya yaitu operasi hitung pembagian. Nah, contoh soalnya ini mirip dengan perkalian, berarti bagi saja antara koefisien dengan koefisien, kemudian variabel dengan variabel, terutama variabel yang samanya ya. Misalkan ini 24 A pangkat 2 B pangkat 3C dibagi 8 A pangkat 2 B pangkat 2. Ini sama dengan berapa? Nah, untuk mempermudahnya, kalian baginya itu buatkan dalam bentuk per atau dalam bentuk pecahan. Nah, sehingga kalian bisa seolah-olah menyederhanakan ya, seperti proses menyederhanakan. Jadi 24 dibagi 8 berapa? Ini bisa kita sederhanakan gitu, jadi 3 ya. A kuadrat bagi A kuadrat itu hasilnya 1 ya, bawahnya juga 1. B pangkat 3 bagi B pangkat 2 berarti sisa 1, B nya tinggal pangkat 1 ya. Jadi ini hasilnya adalah 3 kali 1 kali B, 3BC per 1 atau 3BC saja karena dibagi 1. Nah, dengan menggunakan ini kita tidak khawatir ketika pembagiannya bukan dalam bilangan bulat, dalam bentuk bulat, tapi dalam bentuk pecahan, aljabar. Nah, berarti contohnya seperti ini. 20x pangkat 2y dibagi 15x pangkat 2y pangkat 2. Kita buatkan seperti ini, kemudian kita sederhanakan, bagi 5, ini hasilnya 4, ini hasilnya 3. X kuadrat bagi X kuadrat 1 ya, sama-sama 1. Y dibagi Y kuadrat, berarti yang atas Y dibagi Y ya, disederhanakan, ini jadi 1, Y kuadrat bagi Y jadi tinggal Y. Berarti ini 4 per 3Y. Mudah ya? Selanjutnya kita bahas tentang bentuk pecahan aljabar. Tadi kan dalam bentuk bulat ya, koefisien-koefisiennya. Nah, contohnya seperti ini. Ini operasi hitung dalam bentuk pecahan aljabar ya, yang akan kita bahas. 3 per X ditambah 2 per 5. Sama saja untuk menyelesaikan ini, prinsipnya sama dengan menyelesaikan soal-soal pecahan. Ingat, penjumlahan pecahan itu langkah pertamanya harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Ya, dengan mencari KPK dari penyebutnya. Berarti berapa KPK dari X dengan 5? Kalikan saja, yaitu 5x ya. Berarti ini 5x. Kita akan mencari pembilangnya di sini. Caranya 5x dibagi dengan x itu hasilnya berapa? 5x bagi x 5 kalikan dengan 3 jadi 15. Untuk yang di sini berarti caranya 5x bagi 5 itu hasilnya adalah x ya, kalikan dengan 2 yaitu 2x. Jadi di sini adalah 2x. Sekarang penyebutnya udah sama belum? Udah, berarti bisa kita jumlahkan. Jumlahkan saja, berarti 15 tambah 2x, karena tidak sejenis berarti ya tulis saja 15 tambah 2x per 5x. Atau kita bisa menulis 2x terlebih dahulu. 2x tambah 15 per 5x. Paham ya? Oke, jadi sama prinsipnya dengan menyelesaikan penjumlahan bentuk bilangan pecahan ya. Contoh yang kedua, 4 per X tambah 2 dikurang 3 per X kurang 1. Ini pengurangan pecahan. Berarti sama prinsipnya, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Kita langsung saja ya. Berarti penyebutnya berapa? KPK dari X tambah 2 dengan X kurang 1. Kalikan saja ya. Berarti X tambah 2 kali X kurang 1.